Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 30 Mei 2022, pekan ke-7 Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 19 ayat 1 sampai 8 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini membaptis beberapa murid yang sebelumnya dibaptis dengan baptisan Yohanes. Paulus membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Namun sebelum Paulus membaptis mereka, Paulus memberikan semacam katekese sederhana bahwa baptisan Yohanes itu adalah baptisan tobat. Bahkan Yohanes sendiri mengajak semua yang mengikuti dia untuk percaya kepada Yesus, Dia yang akan datang sesudahnya. Dan dengan baptisan dalam nama Yesus, Paulus lalu mengulurkan tangan, menumpangkan tangan atas mereka, dan Roh Kudus turun atas mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, apa sih pesannya untuk kita melalui apa yang dilakukan oleh Paulus kepada beberapa murid yang sebelumnya dibaptis dengan baptisan Yohanes? Pesannya jelas bagi kita kalau kita berusaha menangkap pesan itu. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa pemahaman orang, bahwa orang baru bisa mengerti dengan benar kalau ada pihak lain, orang lain yang mau memberi pemahaman kepada mereka. Dalam bahasa yang sederhana dan yang sering dipakai dalam karya pastoral, hal yang baru, hal yang benar apalagi harus disosialisasikan, harus disampaikan sampai ke tingkat akar rumput kepada umat supaya mereka mengerti. Inilah yang dilakukan oleh Paulus kepada beberapa murid yang sebelumnya, sekali lagi yang sebelumnya dibaptis dengan baptisan Yohanes. Dia beri penjelasan kepada mereka bahwa Yohanes sendiri sesungguhnya mengajarkan kepada para muridnya untuk percaya kepada Yesus, kepada Dia yang datang sesudah Yohanes Pembaptis. Saudari dan saudara yang terkasih, rupanya orang-orang itu memahami apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena itu mereka bertanya atau mereka menyerahkan diri untuk dibaptis dalam nama Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, berapa banyak umat kita yang tidak memahami, yang tidak mengerti hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan imannya, kehidupan iman secara Katolik. Karena apa? Jarang orang-orang yang diberi kepercayaan untuk memberikan pemahaman atau untuk berkatekese atau untuk mensosialisasikan ajaran iman Katolik itu kepada umat. Terkadang romonya hanya berkhotbah, tetapi memberikan katekese lebih rinci mungkin agak jarang. Nah, kita sebagai imam, tugas utama kita mengajarkan. Jangan lupa, rekan-rekan sekerja kita, sepelayanan, awam,
adalah orang yang mensupport kita. Tetapi kitalah yang pertama-tama diberi tugas untuk mengajarkan. Bagi saya mengajarkan dalam konteks permenungan bacaan pertama hari ini adalah memberikan pemahaman kepada umat supaya mereka mengerti. Itu poin pertama, pesan pertama. Pesan yang kedua, dari apa yang dilakukan oleh Paulus adalah Paulus mau mengantar murid-murid yang dibaptis dengan baptisan Yohanes untuk sampai percaya kepada Yesus. Dengan demikian, Paulus mau menunjukkan bahwa orang siapapun tidak hanya berhenti pada Yohanes Pembaptis, tidak hanya berhenti pada baptisan Yohanes, juga dalam konteks kekatolikan, orang tidak hanya berhenti pada santo-santa tertentu yang menjadi katakanlah favoritnya. Ada orang yang suka dengan santo-santo tertentu, berdoa novena ini, novena itu. Kepada santo misalnya Antonius dari Padua atau yang orang-orang kudus yang lain. Boleh mereka melakukan itu. Tapi mesti ada orang yang diberi kewenangan untuk mengajar, memberikan pemahaman kepada umat supaya mereka harus sampai kepada iman, kepercayaan akan Yesus. Tidak boleh berhenti pada santo-santa tertentu. Santo-santa tertentu itu hanya menjadi sarana yang mendorong atau yang membantu mereka untuk berlangkah lebih jauh sampai kepada iman akan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus dalam amanat perpisahannya menyampaikan sekurang-kurangnya 3 poin penting. Atau katakanlah cerita Injil hari ini menyampaikan 3 poin penting menurut hemat saya. Poin yang pertama adalah murid-murid mulai percaya kepada Yesus. Ini poin pertama. Kalau kita mau merefleksikan lebih jauh, amanat perpisahan itu disampaikan pada malam perjamuan terakhir. Itu saat-saat terakhir Yesus secara fisik berada bersama dengan murid-muridnya, dengan para rasulnya. Artinya mereka sudah melewati hidup bersama dengan Yesus kurang lebih 3 tahun. Tetapi ternyata selama jangka waktu itu, kurang lebih 3 tahun itu, mereka belum benar-benar yakin bahwa Yesus itu datang dari Allah. Dalam bacaan Injil hari ini, mereka baru menyatakan dengan terus terang, sekarang kami percaya Engkau datang dari Allah. Itu poin pertama. Poin yang kedua yang disampaikan oleh Yesus dalam amanat perpisahannya menurut bacaan Injil hari ini. Yesus tegaskan kepada para muridnya bahwa mereka akan meninggalkan Dia. Mereka akan dicerai atau tercerai beraikan pada saat Yesus mengalami penderitaan, mati di kayu salib. Dan itu memang terbukti pada akhirnya. Kita tahu banyak murid terpencar-pencar, tercerai beraikan ketika Yesus mengalami kesengsaraan, penderitaannya dan mati di kayu salib. Berapa sih yang mau mengikuti Yesus dalam jalan salib itu? Banyak para murid lari. Poin yang kedua, memang mengikuti Yesus yang menderita itu bukan hal yang mudah. Saya selalu mengatakan, mengikuti Yesus yang bangkit itu banyak orang mau.
Banyak orang suka dan orang berbondong-bondong. Lihat saja, begitu banyak orang yang mengikuti Yesus sebelum Yesus mengalami penderitaan. Karena mereka tahu mereka dapat makan, dapat minum, semua. Itu enaknya mengikuti Yesus. Yesus yang tidak menderita, yang belum menderita saat itu. Tetapi ketika Yesus dalam keadaan atau pada saat mengalami penderitaan, semua lari termasuk para muridnya. Itulah mengikuti Yesus yang tidak menderita enak dan banyak orang berbondong-bondong ke sana. Tapi kalau harus mengikuti Yesus yang menderita, banyak orang meninggalkan Yesus. Mungkin termasuk saya dan Anda. Satu permenungan penting sekali untuk kita. Kalau kita mengikuti Yesus, ikutilah Yesus yang utuh. Yesus yang pernah menderita dan Yesus yang pernah bangkit. Dan poin yang ketiga, Yesus menegaskan kepada para muridnya bahwa sekalipun mereka meninggalkan dia, dia tidak sendirian karena Bapa menyertainya. Saudari dan saudara yang terkasih, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita punya keyakinan Tuhan mendampingi dan menyertai kita, kalaupun kita akan ditinggalkan oleh siapapun pada saat kita menderita, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu yang harus menjadi kekuatan kita untuk bangkit dari situasi yang terpuruk. Kita tidak perlu putus asa, karena sekalipun sesama kita meninggalkan kita, Tuhan tetap menyertai dan mendampingi kita. Allah Bapa kita dalam nama Yesus akan tetap mendampingi dan menyertai kita. Tuhan memberkati.